Jalan melewati petugas damkar sama polisi nih lagi ngopi. Nah, ditanya lah tuh, Neng mau kemana? Izinnya apa? Ke dalam. Ini HP lu kenapa gitu kan? Kok ada cahaya warna biru? Enggak, Kak. Itu foto lu yang pertama enggak ada cahaya birunya kan? Nah, iya terus ini yang kedua apaan? Enggak, lu nggak tahu. Nah, Barusan ada yang teriak ya? pas kita bangun bareng-bareng, kebetulan itu mimpinya sama, barengan. Kok bisa sama flashbacknya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis. Kumaha daramang? Alhamdulillah ya Allah. Sehat ya semuanya ya, biar diangkat penyakitnya kalau lagi sakit. Terus sahabat mistis yang lagi sehat makin sehat. Yang lagi ada lagi kesusahan nih, uang gak ada kerjaan, biar Allah angkat lagi derajatnya. Yang gak ada kerjaan hari ini, pas nonton besok dapat kabar diterima kerjaan. Yang gak punya duit, utangnya banyak, biar dilunaskan, biar ada rezekinya lagi. Yang kaya semakin kaya, jangan lupa sedekahnya. Buat sahabat mistis semuanya, terima kasih yang sudah support channel YouTube Ria Puspita Official. Dan untuk kalian semuanya yang ingin berbagi cerita menjadi narasumberku, atau mau aku gak mau inisialnya nih ketahuan, teteh aja deh yang ceritain, aku gak bisa cerita depan kamera, boleh kirim ceritamu ke adminku, ada admin Ririn, ada nomor telepon admin Sasi juga, dan sekaligus untuk konsultasi penanganan yang mau rumahnya aku samperin atau ngundang aku, atau mau ke prakteknya Teria, boleh. Itu langsung hubungi dua adminku Ririn sama Sasi. Kalau fast respon bagus, berarti rezeki kalian. Kalau slow respon di chat lagi, ulang aja. Karena aku ngomong kayak gini aja beberapa ribu mata sudah melihat dan sudah mencoba untuk kontak dua adminku. Dan kali ini kita kedatangan bintang tamu, ada sahabat mistis yang jadi narasumber. Siapa namanya kita kenalan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh kenalkan ke sahabat mistis yang ada di rumah, siapa namanya? Nama saya Cynthia. Dipanggilnya? Cynthia. Cynthia. Tinggal di mana sayang? Tinggal di Cakung, Jakarta Timur. Oke, orang Cakung nih. Iya. Ya, cuaca mendukung. Oke. Cynthia, ada cerita horor apa sih hari ini dari kamu untuk dibagikan ke sahabat mistis? Soal ini Mall Glodok, Plaza Glodok. Nah, pada tanggal 15 Januari itu Plaza Glodok kebakaran. Niat saya sama suami ingin mengunjungi ke sana, tetapi di luar keadaan hujan. Kita memutuskan untuk nanti aja lah ke sananya. Akhirnya kita cuma di rumah aja, rebahan sambil nyari makan, lalu kita diskusi kita kapan mau merencanakan ke Plaza Glodok tersebut. Dan akhirnya kita memutuskan pas ke 7 harinya kita ke sana. Nah, kita ke sana sambil jalan-jalan aja lah ke Kota Tua gitu kan teh. Nah, pas itu berapa selang hari, tibalah 7 hari ya teh ya. Itu saya berangkat asar dari rumah. Berdua sama suami. Kita jalan-jalan dulu ke Kota Tua. Nyampe lah tuh di Kota Tua jam 5-an. Nah, kita keliling aja tuh nongkrong-nongkrong sambil nunggu jam 10 malam gitu kan. Nah, pada Isya tuh saya diajak makan lah sama suami dulu. Yuk kita makan dulu gitu kan teh. Ya udah, akhirnya kita makan, kita diskusi lagi teh. Ini kamu bener rencana ke sana ke Plaza Glodok? Iya, karena aku niat banget kan pengen lihat situasi Plaza Glodok tersebut seperti apa gitu kan. Saat itu kepengen ngelihat situasi terakhir saat habis kebakaran, atau memang ada niat aku pengen tahu nih ada nggak intensitas makhluk halus, atau memang niatnya pure mau datang aja gitu? Pure mau datang aja, pengen lihat situasinya juga kan. Ya udah, oke lah kita selesaiin makan dulu lah gitu kan teh.
Udah selang makan, kita keliling lagi lah tuh, nongkrong-nongkrong dulu. Nah, tepatnya jam 10 kita searching maps. Nah, Plaza Glodok ini nggak terlalu jauh nih sama Jakarta Kota. Ya udah, kita mutusin udah jalan nih 10:30. Nah, beberapa meter dari lokasi itu udah mencium aroma seperti kabel kebakar dan gosong gitu kan. Nah, setelah nyampe di plaza tersebut, agak muter balik kan tuh teh. Itu saya melihat puing-puing bekas kebakaran masih ada di luar, belum dibereskan oleh penjaganya. Nah, saya mutusin ke suami, Pih mendingan kita nggak jadi dah gitu kan, karena saya merasa takut gitu. Emang kenapa, sayang-sayang tahu katanya kamu niat pengen kesini lihat. Iya sih, cuman kayak agak serem gitu kan. Ya udah kita melimpir dulu dah ke warung gitu. Nah, kita melimpir ke warung, parkir motor situ. Suami ngopi-ngopi lah tuh teh. Ada penjaga tiket karcis parkir itu. Neng nggak apa-apa masuk aja ke dalam karena dari pagi sampai sore banyak yang orang berkunjung katanya. Oh iya Pak, nanti aja dulu, suami pengen ngopi-ngopi. Nah, selang berapa menit datanglah 2 perempuan dari Jakarta Utara. Nah, saya samperin kan tuh, Mbak, mohon maaf, Mbak juga pengen lihat ya ke dalam. Iya Mbak, nah, Mbak emang dari mana? Dari Jakarta Utara. Ya udah nanti bareng sama saya aja, saya berdua sama suami. Ya udah. Nah, selesai habis ngerokok sama ngopi, akhirnya kita ke dalam lah tuh. Ya udah Neng, ke dalam aja kata yang penjaga karcis tiket ini. Akhirnya kita jalan bersatu-satu, gitu. Nyampe lah di pertengahan jalan ada penjaga khusus jaga yang gedung kosong tersebut. Ditanya lah, ini Mbak sama Mas mau kemana gitu, dari mana gitu. Nah, saya jawab kan, saya dari Jakarta Timur sama suami, dan yang kedua saya dari Jakarta Utara. Oh, kalian mau ngapain ke sini? Nah, dari Jakarta Utara bilang, ini saya mau melihat-lihat situasi yang kemarin kebakaran di tanggal 15, sekalian mendoakan para korban kan. Oh ya boleh, asal jangan memfoto atau video ya, karena privasi gitu. Dan satu lagi, jangan melewati garis police line, karena masih ada gedung yang rapuh gitu, takut nimpa kalian gitu. Kalian jalan lewat minggir ke kiri. Oke siapa katanya, kita ikutin lah tuh aturannya. Kita jalan satu-satu. Pas nyampe Bank Danamon depannya tuh ada garis police line, itu banyak puing-puing masih berantakan. Saya ngeliat ke atas itu sangat merasa sedih ya, saya juga gimana posisinya kalau saya seperti dia gitu, mereka gitu. Apa yang kamu lihat itu? Ya ada suara jeritan, saya merasakan kayak jeritan minta tolong gitu dari area tersebut. Nah langsung kita jalan lah tuh, jalan melewati petugas damkar sama polisi nih lagi ngopi. Nah ditanya lah tuh, Neng mau kemana? Izinnya apa? Ke dalam katanya Jakarta Utara. Dan akhirnya saya sama suami jalan duluan tuh ke sana, agak miring, nyerong ke kanan ke area depan basement luarnya itu. Nah, akhirnya bagi tugas lah tuh. Kan saya mau videoin. Nah, mereka berdua jagain lah tuh dari penjaga ini, petugas ini. Ya udah Bang, Mbak mau video kan, udah kita awasin gitu kan. Ya udah akhirnya saya juga ini ya Mbak, punya konten kreator juga, penelusuran gitu. Udah saya pembukaan dulu gitu kan. Tiap kali ada yang lewat kita berjeda dulu gitu. Nah, setelah itu barulah setelah saya video, saya ngeliat ke area basement tersebut, melihat seperti ada percikan api di lantai 8. Barusan ada yang teriak kayak. Itu jelas tangannya keluar percikan api gitu, dan suami juga melihatnya itu. Nah, terus yang 2 perempuan itu nanya, Mbak, Mas ngeliat apa? Tuh ngeliat nggak di lantai 8 ngeliat percikan api? Nah si April ini ngeliat, dan si Leni ini nggak ngeliat. Iya Mbak, Mas saya ngeliat, dan seperti bau gosong dan bau daging membusuk juga menyengat di area sini. Karena ini pusatnya kebakaran, Glodok di situ. Oh, jadi kamu pas posisi di inti tempat kebakaran itu. Iya. Nah, di lantai 8 itu berarti kamu di lantai dasar gak ngelihat ke atas gitu ya? Iya, ngeliat ke atas. Karena kan yang kebakaran lantai 7, 8, sama 9 kan. Itu ngeliat persis gitu kan. Terus ya udah akhirnya dia jalan lagi, si April sama Leni. Tepatnya di depan lorong mau ke parkiran lantai 5 sama 9. Nah, ditanya lah tuh, Mbak, Mas ini kayaknya lebih mencekam daerah sini. Pas saat saya lihat area parkiran tersebut, lorong tersebut,
bener ada sosok berdiri itu, Mbak. Sosok berdiri dengan wajah muka abu-abu. Dan bahkan suami juga melihat. Tetapi mereka berdua, si April sama Leni, hanya merasakan aromanya saja. Seperti daging membusuk, gosong gitu. Cewek cowok? Aku melihat sih cewek di situ berdiri dengan muka abu-abu gitu kan. Ya udah, akhirnya saya memutuskan kita mendoakan aja yuk gitu kan, karena ini kan tepatnya 7 hari gitu. Oh iya bener Mbak, kata Mbak, ini kan tepat 7 hari ya mereka, kita doain aja dulu bareng-bareng. Nah, saat kita lagi mendoakan para korban, itu ada bunga mawar selebat sama bau gosong tetap menyengat banget sama daging membusuk gitu, dan dengar suara jeritan minta tolong dari atas, tolong, sama suara kayak seperti keramaian itu, kayak kegiatan, padahal situasi udah kosong gitu dan sepi sunyi gitu kan. Ya udah, setelah mendoakan itu saya pindahlah, saya bagi dua, suami saya masih April di depan lorong parkiran itu kan Mbak. Nah itu saya agak kesini nyerong ke basement tersebut, saya sama Leni. Nah saat saya lagi duduk, saya melihat ada sosok wanita yang tergeletak di bawah begini Mbak, dengan muka abu-abu, tangan agak kelihatan sedikit, tapi kaki udah nggak serupa di bawah lantai dasar tersebut. Kamu ngeliat dari atas? Dia dari basement Mbak, di bawah begini. Nah saya lihat kan, astagfirullah kata saya gitu. Lalu kata si Leni, kenapa Mbak? Enggak apa-apa, kata saya, takut. Si Leni takut kan. Udah, akhirnya saya coba foto lah tuh Mbak. Yaudah, Len fotoin gue dong gitu kan, di depan area basement ini. Nah difoto lah tuh pakai HP-nya Leni. Nah, terus yang kedua agak nyerong ke arah parkiran lantai 5-9 tuh. Jepret, nah pas lihat hasilnya, yang foto pertama ini nggak ada titik cahaya birunya tuh Mbak. Yang kedua, pas saat nyerong ke arah parkiran lantai 5-9, itu ada cahaya titik biru di tembok parkiran, cahaya warna merah di luarnya. 2 sama 1 di perut saya warna biru. Lalu saya sampai kayak bertengkar kan sama si Leni, ini HP lu kenapa gitu kan? Kok ada cahaya warna biru? Enggak, itu foto lu yang pertama enggak ada cahaya birunya kan? Nah iya, terus ini yang kedua apaan? Enggak, lu nggak tahu. Ada fotonya? Ada fotonya. Lalu ya udah, saya kirim lah coba kirim ke HP gua gitu kan, kita tukaran nomor, dikirim lah tuh. Nah setelah itu kita ngobrol-ngobrol, kita masih menyengat banget tuh ya, banyak yang warawiri penjaga, kita pura-pura diem gitu. Udah, akhirnya kita ngobrol lagi berempat sambil ngopi di situ, kayak merasa ada suara tangisan gitu. Di mana itu posisinya? Di lantai atas tuh Mbak. Barusan ada yang teriak kayak gitu, sama minta tolong, ada yang lambaiin tangan gitu. Dan suami pun nanya, kamu lihat nggak di lantai atas 9 ada yang lambaiin tangan? Ada. Itu kok kayak dengar, kayak kuping kita tuh tajam banget dengan teriakan seperti itu kan. Ya udah, nah kita sampai jam 12-an, jam 1 lah gitu kan, kita foto lagi kan. Ya udah Mbak, mau foto lagi sama video, kita awasin lagi di depan gitu kan. Ya udah, kita foto-foto lah tuh sama suami, kita videoin lagi. Nah akhirnya pas sudah itu kita pindah tempat lah tuh Mbak. Yuk kita pindah tempat. Nah kita melewati lah tuh para petugas damkar sama polisi. Udah Neng katanya. Oh udah Pak, dengan si April diem nih di tempat damkar sama polisi. Nah sedangkan saya, suami sama si Leni jalan duluan melewati Bang Danamon. Nah setelah melewati Bang Danamon tuh ada lorong sebelahnya Bang Danamon. Nah suami melimpirlah ke situ Mbak. Nah saya berdua sama Leni jalan ke depan. Terus setelah agak lumayan jauh dari suami, saya balik lagi lah tuh, Len tunggu ya, gue mau nyamperin dulu suami kan. Saya posisi jalan tuh, nggak lari. Saya samperin lah tuh suami. Saya berdiri nutupin penjaga tersebut. Ternyata suami mau videoin sebuah basement yang lingkaran itu di samping lorong Danamon. Nah setelah itu nggak lama si April jalan lah tuh, Bang udah Bang, ada penjaga mau datengin saya sama suami gitu kan. Ya udah, akhirnya di-stopin lah videonya. Nah setelah itu ya udah, April udah lewat, kita udah kelar, penjaganya ngomong, gimana Mbak Mas di area dalam tadi perasaannya gitu kan. Ya udah, akhirnya si Leni sama April dibawa lah tuh sama penjaga agak ke depanan, dibagi dua lah tuh, kita ditanya-tanya. Nah terus saya jawab,
kita merasakan seperti bau itu ya, daging membusuk, gosong, bahkan kayak kabel kebakar juga ya. Dan suara derita minta tolong jelas banget dan menangis di sana gitu. Oh iya jelas, karena kan para korban belum pada ditemukan sebagian. Nah kami juga merasakan seperti itu. Tapi ada yang menonjol nggak penampakannya gitu kan. Nah lalu suami yang jelasin kita melihat percikan api di lantai 8. Entah itu apa gitu kan. Ya udah akhirnya kita dikasih duduk lah tuh. Ada atasan penjaganya. Nah terus udah akhirnya atasan penjaganya bilang nih ambilin air nih buat mbak masnya gitu. Nah, akhirnya diambil lah tuh air masih segel. Nah, lalu saya tanya teman saya mana yang dua, oh udah pulang katanya karena dia besok masuk kerja katanya alasannya. Oh terus lalu penjaganya cerita, oh iya mas jujur aja nih mas, sebelum kebakaran saya lagi ngecek ke dalam dengar suara tangisan di depan kasir yang karaoke tersebut. Padahal itu belum kebakaran posisinya. Belum, sebelum kebakaran kata penjaganya. Oh iya mas, iya saya sampai lari ngibrit berdua. Saya cari sumber nangisnya nggak ketemu. Posisinya depan kasir itu langsung saya lari berdua. Terus yang kedua, saya jaga nih yang udah setelah kebakaran, dia lagi makan, dia dengar suara teng 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 dari dalam. Nah yang lain pada mencar kan, ngecek ke dalam, terus akhirnya ada temennya nyamperin, bro temenin gue ke dalam ngecek nih ada suara dalam. Nah akhirnya diambillah senter, dicari sumber lah suara teng itu nggak nemu. Akhirnya berdua lari tuh ke birit-birit karena saking merindingnya gitu. Itu jujur mas mbak, saya jujur sejujurnya cerita sama mbak mas. Akhirnya kita saking nggak sadar udah dalam jam 2 pagi itu kita memutuskan pulang. Maaf nih pak, kita udah jam 2 pagi nih, kita harus pulang gitu kan. Oh ya udah anterin nih nengnya. Nah, iya saya anterin sampai rumah gitu kan. Akhirnya udah hati-hati ya. Nah pas setelah suami berpamitan, saya mendengar suara cerita tawa ini. Dan suami nggak dengar itu karena lagi ngobrol sama penjaga. Ya udah yuk, udah saya tarik suami. Nah pas pertengahan jalan suara ketawa itu muncul lagi. Itu suara apaan? Ya itu paling di dalam kali ada suami itu udah anak dalam. Udah biarin gitu. Ya udah akhirnya kita memutuskan jalan ke parkiran. Nyampe lah tuh di parkiran. Ada tuh penjaga tiket karcis bilang udah pak pas gitu. Udah makasih ya. Oh iya. Nah, udah kita manasi motor. Udah kita jalan lah tuh. Selang berapa meter belum jauh dari lokasi masih aja bau daging membusuk itu kayak mengikuti kita gitu sama gosong. Ini apaan sih ya Pih mengikuti, udah biarin. Jadi badan saya merasa berat itu teh Ria. Ini badan saya jadi berat banget gitu. Udah akhirnya kita kebut lah nah pas udah melewati itu ada agak jauh kita melewati kayak bangunan kayak dibangun gitu ya teh jalanan kayak apa sih proyek gitu ya. Nah itu jalanan kan cuma ada satu motor satu mobil. Itu ada suara jeritan minta tolong di sebelah kanan. Itu kadang bawa motor pelan. Kita berdua dengar tuh. Dengar nggak Mi? Iya dengar. Udah kebut. Udah dikebutin sama dia, mas suami. Itu pencahayaan lampunya nggak ada tuh saat itu. Cuma dari motor aja? Iya, cuma di motor sama kendaraan doang. Ada suara cerita minta tolong. Suara perempuan. Terus yang kedua, melewati lagi jalanan yang sedang diproyek. Di tengah-tengah ada suara jeritan anak kecil. Dengar juga suami. Terus saya suruh kebutin lagi, udah kebut yuk, makin gak beres gitu kan. Ya udah akhirnya sampailah tuh, nyampe rumah jam 3. Nah pas saya sampai rumah saya buka pintu, saya hampir bertengkar tuh sama suami teh. Ini kamu nggak cabut kabel ya? Kok kayak gak bawa kabel kebakar gitu? Udah cabut-cabutin nih katanya. Masa sih? Pas saya nyari lampu bener udah dicabut, tapi kok kayak yang tadi di Plaza Glodok ya. Udahlah. Udah kamu bersih aja gitu kan. Dan saya bersih, tidur lah tuh. Habis keesokan paginya, terus saya bangun tidur kayak berat banget badan kan. Suami juga tahu gitu. Ini apa sih badan saya berat ya? Apaan berat? Ini sebelah mananya? Ini sebelah kanan gitu kan. Ya udah sono mandi dulu lah. Tentang baca-bacain sama suami gitu. Ya udah setelah mandi dibaca-bacain tuh dipegang sama suami pundak. Akhirnya udah hilang tuh. Terus suami ngecekin HP. Saya bilang gini, kamu ngapain sih mainan HP mulu gitu kan? Mandi dulu kayak gitu bangun tidur. Ini mau lihat foto-foto kita di Glodok kemarin.
pas dia lihat video, ini nih, coba deh, kamu gak lari kan? Nah dia tuh kayak seujur sama saya gitu, dia sangka saya lari nyamperin dia, padahal enggak. Dan saat itu tidak ada yang memakai sepatu high heels, pada pakai sepatu teplek. Dan saya juga pakai sepatu yang kondangan gitu kan, nggak mungkin lari gitu. Dan saat itu gini, enggak lari kok, itu kan keadaan sunyi, sepi. Dan para penjaga itu jauh dari kita. Dan dia lagi pada ngopi, ngerokok, dan nggak ada suara-suara. Ini dengerin dah, ada suara berlari gitu, kayak orang panik gitu gimana. Terus menurut kamu ini apa? Kenapa ini dia berlari? Ya kataku, ini karena dia panik, nggak tahu nyari jalan keluarnya di mana, jadi dia berhenti di situ tengah-tengah. Oh itu, tapi di video itu ada suaranya? Ada suara berlari itu, memakai sepatu heels. Wujudnya nggak ada? Nggak ada wujudnya, cuma suara high heels doang. Nah saat itu kita berantem kan, aku yakinin, coba dengerin sepatu high heels yang lancip sama yang wedges kondangan gitu kan. Wedges. Wedges. Oh ya wedges, ya gitu kan aku bilang. Nah, coba kamu perhatiin. Nah, aku suruh cari kan di YouTube. Oh iya benar beda kan. Nah iya itu nggak mungkin aku punya sepatu yang gitu kan. Nah akhirnya ya udah kita posting lah tuh iseng-iseng teh. Pertama di IG-nya suami posting, terus yang kedua di TikTok saya. Nah, pas berapa menit meledak dah tuh di IG-nya suami 3,2 juta suara sepatu high heels. Terus yang di TikTok 8,2 juta. Suara itu. Iya, 8,2 juta. Suara tok kayak lari ya. Iya, tapi cuman sampai tengah-tengah kayak seperti orang panik gitu kata saya gitu kan. Nah, terus pas kita lihat sosmed, Mih, viral nih video yang kita dapat gitu kan. Ya alhamdulillah dong gitu. Ya udah akhirnya kita posting lagi yang penampakan yang muka itu teh sama suara jeritan minta tolong gitu. Viral lagi tuh di sosmed. Nah, akhirnya ya kita istirahat, kita beli makan. Nah tuh saat lagi makan tuh masih ada kecium bau aroma gosong sama bau busuknya itu teh ada di area rumah. Terus nggak tahu ini siapa sih yang ngikutin gitu. Ya biasa lah gitu kan. Tapi kan kita udah ngedoain ya. Udah ya selagi dia kak iseng ya begitu kan kata suami. Ya udah. Nah, akhirnya adalah tuh kita cek di sosmed, ada yang bilang kan ini rekayasa, ini kayak pakai suara aplikasi efek gitu kan teh. Akhirnya saya tanya lah saksinya si April coba deh saksinya lu bikin video gitu kan yang suara penemu high heels ini kan. Pertama saya kirimin dulu nih, lu dengerin dah sepatu high heels lari gitu kan. Pas dia dengerin, ya bener mbak ini bener, soalnya waktu saya sama Leni nyamperin Mbak sama Mas kayak merinding berat gitu. Kayak kuat banget kalian berdua gitu kan. Iya ini bener real Mbak. Siapa yang hujat Mbak? Udah untuk gue bikin videonya gitu kan. Ya udah akhirnya setelah berapa hari si April bikinlah video bahwa ini bener-bener real, nyata dan tidak ada satupun yang memakai high heels dan suara keadaannya tuh sunyi, sepi, senyap gitu kan. Udah kita share lah tuh ke netizen kan, ke sosmed kalau ini real. Nah akhirnya ya udahlah tuh berkembang lagi tuh teh, meledak lagi mas suara. Nah akhirnya nah pas setelah tanggal 27-nya saya kesana lagi tuh teh sama suami. Nah pas udah nyampe gerbang pagarnya pintu Plaza Glodok ini udah ketutup rapet. Oh udah nggak kayak kemarin. Udah nggak kayak ngablak gitu kan. Ya akhirnya nah setelah itu malamnya suami dimimpiin salah satu pramugari pakai baju merah. Matanya kayak keluar gitu, cuman kondisinya hampir agak disempurnain. Nah, dia bilang terima kasih udah mendoakan apa-apa gitu kan. Tapi cuma sekelebat doang itu. Nah langsung suami bangun kan, suami cerita sama aku begitu. Nah pas udah gitu kita malam berikutnya mimpi tuh barengan tuh, nggak tahu kita flashback kemarin sebelum kebakaran itu ya, kita ada di ruangan kayak ini ya diskotik ini. Sebelum kebakaran tuh ada asap tebal menyelimuti ruangan itu, tiba-tiba api langsung buar gitu. Oh pas di mimpi kamu itu ya? Iya, terus pas kita bangun bareng-bareng kebetulan itu mimpinya sama barengan. Kok bisa sama flashbacknya gitu? Itu apa tandanya ya demikian?
Apa kita suruh ke sana lagi 40 harinya gitu kan? Nah nggak tahu lah. Tapi kan aku udah dimimpiin pramugari itu udah bilang terima kasih katanya. Nah, itu ngeri banget itu. Aku sampai keringetan gitu teh mimpi di alam di situ keluar asap gitu tiba-tiba bur gitu. Oke, berarti Mbak Cynthia mimpi itu kayak ngasih tahu sebelum kejadian kebakar ya. Iya. Oke, namanya baru kejadian masih anget ya kan. Mereka pun gini loh, kan mereka meninggal bukan karena sakit, tapi kan itu karena kejadian ya, apa ya, dibilangnya tragedi, yaitu sebuah kebakaran yang dimana mereka juga nggak ada kesiapan dan tiba-tiba langsung udah merenggut nyawa mereka gitu. Mungkin ada sampaian ucapan mereka atau jasad-jasad mereka yang minta tolong dikebumikan, dikuburkan. Bagi saya sih hal yang wajar karena kamu datang juga masih baru merekanya. Kalau kata orang tua dulu aja 40 hari aja masih di rumah, ini 7 hari lagi ya kan. Nah untuk sahabat misi semuanya dalam cerita narasumber kali ini kita ambil yang positifnya, buang yang negatifnya. Kalau kalian punya cerita kayak Mbak Cynthia nih, pengen berbagi cerita ke Teh Ria, mau bareng di sini kita diskusikan ini menurut Teteh apa ya, ini bagaimana ya, boleh langsung kirim aja chat WA kamu ke admin Ririn ada di sini dan admin Sasi, dan buat penanganan konsultasi semuanya ke mereka berdua. Jadi nanti untuk jadi narasumber sama mereka akan dialihkan sama adminku yang lain. Tapi aku cantumin 2 nomor aja biar kalian gak keliru, oke? Nah buat Kak Cynthia terima kasih untuk ceritanya, semoga sehat selalu. Semoga nanti kalau ke tempat-tempat horor lagi dapat video rekamannya, dapat buktinya, terus dapat foto-fotonya, bisa meledak lagi, viral lagi. Tapi kasih tahu ke yang lain itu yang real-real aja. Semoga apa yang kamu lakukan juga sama suami sukses terus, rezekinya lancar. Dan buat sahabat misi sekali lagi terima kasih yang sudah support channel aku. Jangan lupa yang mau menghubungi sekali lagi ke admin Ririn dan admin Sasi. Sehat selalu buat kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.